Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video perjalananku dari Jogja menuju ke Jakarta lagi. Tapi tentunya dengan bus yang berbeda-beda. Kali ini aku akan mencoba salah satu bus yang jarang jalan nih. Karena bus ini hanya melayani di hari weekend aja, yaitu bus Daytrans. Sebenarnya sih Daytrans sendiri merupakan travel ya, yang melayani rute Jogja sekitarnya. Misalnya Jogja Solo, Jogja Semarang, Jogja Salatiga, dan berbagai rute lainnya. Nah, penasaran banget sih ya armada Daytrans yang akan melayani kita dari Jogja ke Jakarta. Yuk langsung aja kita menuju ke videonya. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, sekarang ini jam setengah 6 sore tanggal 1 Juni 2023. Aku hari ini bakal melaksanakan perjalanan lagi nih teman-teman, dari Jogja menuju ke Jakarta. Tapi kali ini dengan bus yang spesial dan langka banget serta murah. Waduh, jadi udah langka murah lagi gitu ya, yaitu naik bus Daytrans. Nah, untuk bus Daytransnya direncanakan akan diberangkatkan pukul 6 nih teman-teman. Gimana sih keseruan video kita hari ini? Yuk teman-teman, ditonton terus videonya hingga selesai. Untuk ruang tunggunya teman-teman itu ada yang di luar sini. Ini kayaknya kursinya dari ban-ban gitu ya. Ih, keren anjay. Selain itu juga ada ruang tunggu yang di dalam. Nah, di sebelah situ ada minuman juga. Terus juga di dalam situ, di depannya kantor administrasi. Begitu sih. Untuk fasilitas di ruang tunggu teman-teman, itu ada TV gede kayaknya sih untuk informasi keberangkatan. Lalu juga ada dispenser air yang boleh kalian gunakan kalau kalian ingin mengisi minum. Ada apar. Semoga nggak pernah kepake ya aparnya ya. Apar untuk keamanan kalau misalnya terjadi kebakaran. Lalu ini mungkin dipakai kalau misalnya ngirim-ngirim paket ya. Nah, lalu ini counter ya teman-teman, untuk counter reservasi. Dan toiletnya dari sebelah sana. Nah, itu toilet serta musola. Kalau misalnya kalian pengen sholat dulu, itu bisa di musola sana dan wudhunya di sebelah sana. Begitu teman-teman. Ini ruang tunggunya di sini lumayan nyaman sih. Walaupun kayaknya nggak ada AC-nya ya. Iya, nggak ada AC-nya teman-teman. Seharusnya tuh kita bisa beli tiket sendiri teman-teman di sini. Tapi kayaknya nggak bisa digunakan deh, karena tulisannya di sana itu outlet Tangerang City. Ini kan di Jogja ya. Nah, di sana ada jam. Jadi ya begitulah teman-teman. Oh iya, tadi speakernya itu bunyi teman-teman. Katanya busnya telat 20 menit karena masih di Janti. Begitu teman-teman untuk ruang tunggu yang ada di Daytrans Gading. Jadi untuk keberangkatan ke Jakarta itu cuman ada di weekend aja. Tapi karena sekarang itu lagi libur hari Waisak, jadi ada tambahan armada atau tambahan keberangkatan dari Jogja. Untuk armadanya sendiri itu bus besar teman-teman, karena kan Daytrans itu biasanya travel ya. Tapi untuk ke Jakarta Jogja itu menggunakan bus besar dan hanya ada di weekend aja. Tepatnya sih di hari Minggu ya. Kalau di Sabtu kata masnya tadi nggak jalan. Jadi di hari Minggu dan hari-hari besar kalau ada tambahan armada. Begitu teman-teman. Jadi kalau hari-hari kerja gitu nggak ada ya.
Untuk harga tiketnya itu 145 atau 135 gitu ya teman-teman. Aku lupa. Aku belinya di Traveloka, tapi kalau emang kalian ingin beli langsung di loket atau di kantornya itu juga bisa. Jadi banyak pilihan kalau misalnya kalian mau naik Day Trans ini teman-teman. Nah teman-teman, biasanya untuk Day Trans itu unitnya high S ya. High S seperti ini itu Semarangan teman-teman. Aku kurang tahu sih untuk jurusan lain, tapi kalau nggak salah ada Semarang, Magelang, Salatiga, Solo, Klaten, hingga Jepara teman-teman. Untuk ke Jakarta itu khusus naik bus ya teman-teman. Ya untuk kondisinya sih hari ini mana ya? Cukup sepi, nggak terlalu rame-rame banget teman-teman. Dan aku berfirasat kayaknya bus nanti itu tuh sekalian ke arah yang Semarangan untuk jam 6. Begitu teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk bus saya menggunakan armada dari White Horse ya. Wih mantap, single glass di depan lagi. Mari Pak. Ini aja tadi ya yang ketinggalan. Oke teman-teman, jadi aku akan jelasin sedikit tentang fasilitas yang ada di bus ini. Kalian akan mendapatkan kursi tentunya. Kursinya ini terbuat dari Bluedroo. Untuk ketebalannya ini standar sih teman-teman, standar kursi bus 23. Terus juga untuk lebar kursinya juga nggak lebar, karena ya ini untuk menghemat tempat juga teman-teman, biar bisa ada lorong untuk kita lewat. Jadinya begini. Lalu untuk jarak kursinya itu tidak terlalu longgar teman-teman. Jadi kalau misalnya yang depan itu merebahkan kursinya, yang belakang kakinya agak kejepit. Ini udah aku buktikan juga ya. Jadi tadi bapakku sebelah kanan itu nurunin kursinya dan yang belakangnya kejepit. Ya, jadi kalian harus pinter-pinter sih untuk menyesuaikan tinggi atau rebahan kursi kalian, biar yang belakangnya itu nggak kejepit ya teman-teman. Tentunya kita harus kita harus memikirkan orang di belakang kita. Oh iya, bus ini juga tidak dilengkapi dengan toilet. Jadi kalau misalnya kalian ingin ke toilet, bisa untuk lapor ke bapak supir, biar nanti kalian bisa mampir ke toilet yang ada di pom bensin maupun tempat istirahat lainnya. Oh itu di situ di bawah. Ini ya. Lagi siapa lah sampai? Hah? Lagi kecil. Ya. Kecil. Oke deh teman-teman, jadi untuk perwakilan atau agen Day Trans ini di Jogja cukup banyak ya. Salah satunya yang ada di Gading. Ini Plengkung Gading merupakan salah satu agen yang paling tengah sih di kota Jogja. Mungkin juga satu-satunya PO bus, bukan PO sih, tapi bus akap yang masuk ke kota Jogja. Wah ini mantep sih. Nanti naiknya langsung dari depannya Plengkung Gading, tepatnya di samping kantor Day Trans persis, lalu akan ke arah timur. Kalau nggak salah, kita akan lewat tol Trans Jawa juga. Yuk kita lihat aja kira-kira gimana sih untuk pengalaman naik Day Trans ini teman-teman. agak belibet yang ngomongnya. Aku petuk. Paling jam jam 10 kok ya. Aku dipetuk jam 10 apa jam setengah 11. Bisa. Ya.
Ini penasaran banget sih aku teman-teman, apakah kita bakalan dapat servis makan di angka 145.000? Kalau di logikaku sih seharusnya kita nggak dapet ya. Aku juga kurang paham apakah nanti kita bakal istirahat juga atau enggak. Karena sih kalau misalnya istirahat seharusnya tetap ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat servis makan pun ya aku nggak protes, karena harganya cukup murah di angka 145.000 itu. Ya seenggaknya kita dapat air mineral mungkin, karena kan air mineral itu harganya cuma 3 ribuan. Nanti kita lihat aja ya teman-teman, kira-kira selama perjalanan ini kita dapat fasilitas apa aja. Seperti yang udah aku bilang teman-teman, untuk bus day trans ini hanya melayani di weekend aja. Itu sih per 1 Juni 2023 pas aku naik bus ini. Kemarin aku udah lihat di Traveloka, kalau nggak salah ada sih, tapi nggak nentu juga untuk rute perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Dan harganya juga udah mulai naik di harga kisaran 200 ribuan. Aku nggak tahu apakah armadanya itu udah 22 atau masih 22 yang dimodifikasi dari 23. Tapi seharusnya dengan harga 200 ribu itu udah pakai armada 22 ya teman-teman. Serta seharusnya sih udah dapat servis makan juga. Yuk nanti mungkin bisa sih kita coba untuk armada day trans yang udah harga 200 ribuan. Gading ya? Paket. Gading, kita ke Gading. Enggak, ini ke Solo. Dari Gading itu bilang ada. Nanti Jakarta. Grogol, grogol. Woi. Minta paket dari sana, dari dalam dulu.
Klaten aja. Dari Klaten. Oh. Halo. Pak. Apa no? Ikan yang mana? Berarti jalur baju no ale. Berarti jalur baju. Pak Haji. Hah? Oh iya, perjalanan kita dari Jogja menuju ke Jakarta kalau via utara itu kurang lebih 10 hingga 11 jaman kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kita naik bus Daytrans ini karena nanti bakalan mampir ke Solo juga, terus juga bakal mampir juga ke Semarang, kayaknya sih bakal menghabisin waktu 12 jaman deh. Nanti coba kita lihat aja kira-kira berapa jam ya teman-teman. Karena biasanya kan kalau bus dari Jogja itu masuknya ke Kartosuro aja, nggak masuk ke kota Solo. Sedangkan untuk bus Daytrans ini itu masuk loh ke dalam kota Solo, tepatnya ke agen Daytrans yang ada di Slamet Riyadi. Begitu teman-teman. Ya semoga nggak kejebak macet ya. Apalagi ini di hari libur, bukan libur sih. Besok libur, hari ini libur. Ya begitulah pokoknya. Oke teman-teman, ini akhirnya kita tiba di daerah Klaten, tapi udah mau masuk Solo sih, Delanggu teman-teman. Nah ini sekarang kita nyolar dulu sebelum bus kita masuk di tol Trans Jawa teman-teman. Nah di sini kalau misalnya kalian busnya lagi berhenti ya, kan kita nggak tahu berhentinya di mana lagi. Jadi kita boleh untuk ke kamar mandi atau ke toilet. Nah, tuh ada Dunkin Donat juga teman-teman. Siapa tahu kalian membutuhkan asupan Dunkin Donat, bisa dibeli ya. Gitu ya. Yuk kita naik lagi teman-teman ke atas busnya. Gas.
Oke teman-teman, ini bus kita udah tiba di pertigaan Kartosuro ya. Nah, untuk kita yang mau ke Solo itu belok ke kanan. Sedangkan kalau misalnya kita belok ke kiri itu ke arah gerbang tol Colomadu dan juga ke arah Boyolali. Nah, ini salah satu keunikan dari bus ini sih, karena kita beloknya ke kanan ya, bukan ke kiri. Yuk kita ikutin terus perjalanannya untuk jemput penumpang di daerah Solo teman-teman. Mantap. Rogol. Dan istirahat. Oke teman-teman, ini kita udah masuk di jalan tol. Sebentar lagi kita bakal full tol ya, hingga ke Semarang dulu. Ke Semarang kita akan turun dulu di Semarang, terus mampir di Agen Semarang. Habis itu bakal full tol lagi ke Jakarta. Sejauh ini sih bodi bus ini masih tergolong enak ya. Bisa dibilang cukup kriat-kriat, tapi nggak terlalu masalah lah untuk saya. Ini masih cukup oke untuk kalian tidur. Tapi ya kalau misalnya kalian nggak kebiasaan tidur di kursi 23, ini agak sulit sih teman-teman memang untuk tidur, karena karakteristik kursi 23 dan 22 itu cukup berbeda. 22 bisa menampah badan kita dan 23
Kalau misalnya badan kalian agak lebar seperti saya, ini nih kayak badan kita itu nggak terpampah dengan 100% teman-teman. Jadi saya juga harus numpang ke kursi sebelahnya juga, terutama untuk naruh tas ya teman-teman. Begitu. Iya, besok mah tanggal 2 benar, gua tanggal 2 mah besok. Bayar habis apa ini? Tahu bayar habis. Ya bejuk. Allah. Pahit perasaan tenggorokan. Dingin. Kalau nggak dingin mau pahit. Oke teman-teman, untuk yang saya rasakan naik bus ini, tentunya saya sedikit kecewa ya, karena di di aplikasi itu kursinya 22, tapi pas naik ternyata ini kursinya 23 yang dimodif angkanya, tapi nomor kursinya itu menjadi 22. Menurutku dengan kursi yang 23 tetap tidak bisa menggantikan kenyamanan kursi yang memang 22 secara harfiah. Tapi semoga sih kedepannya udah 22 ya. Oh iya, aku juga tidak menampik juga bahwasannya harganya yang cukup murah, di harga 145.000, belum sama diskon. Bisa dibilang ini salah satu pilihan yang cukup oke untuk kalian yang backpackeran. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian bisa dapat kursi 22 juga di PO lain, itu di harga 165 ribuan, tapi via selatan. Nah ini sih udah 145 ribu, kursinya ya bisa dibilang modifikasi 23, nggak terlalu masalah sih untuk saya. Tapi mungkin untuk kalian yang mengejar kenyamanan ini cukup menjadi masalah. Tapi keunggulannya ini lewat utara ya teman-teman.
karena kita bakal mampir juga di Semarang. Mantap. Baik teman-teman, akhirnya bus kita sudah tiba di rest area yang ada di area Tegal ya. Ini heritage rest area. Yang coklat-coklat itu bangunan heritage-nya sih seingatku. Nah, ini untuk bus kita menggunakan sasis Mercedes-Benz. Oh iya, di rest area ini kalian dipersilakan untuk ke toilet. Toiletnya di depan persis atau ke minimarket yang ada di sebelahnya. Bright Store by Pertamina. Kalau misalkan kalian mau sholat malam, ada di musolanya sebelah sana. Begitu. Yuk kita beli minum dulu terus langsung naik lagi ke bus sih. Takutnya nanti ditinggal. Yuk, yuk. Baik teman-teman, ini adalah bus kita, yaitu apa ya? Ini Premier sih tulisannya, bukan Daytrans, tapi saya beli tiketnya itu atas nama Daytrans teman-teman. Untuk konfigurasi seatnya 23, tapi untuk nomor seatnya itu dimodifikasi jadi 22 teman-teman. Akhirnya yang sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Tapi lebih menguntungkan kalau kalian mengambil yang sebelah kanan ya teman-teman, atau yang bagian row 3. Kalau row 2 itu kan berarti emang 2 seat, jadinya 2 doang. Tapi kalau 3 itu untuk 2 orang teman-teman. Untuk bangku tengahnya bisa kalian jadikan sebagai tempat barang. Begitu. Nah, untuk okupansi penumpangnya sih nggak begitu ramai teman-teman, tapi lumayan penuh ya. Rata-rata sih di satu row itu tuh ada orangnya. Pasti ada orangnya, nggak yang satu row nggak ada orangnya gitu sih. Paling nggak di kiri satu, di kanan satu. Nah di tempat saya itu malah kami berdua teman-teman. Jadi agak sulit juga sih untuk tidurnya, karena kan ini kursinya kecil ya, badan saya gede teman-teman. Nah di sana ada bulannya bersinar dengan terang. Wow. Oh iya, tadi di minimarket saya akhirnya membeli Aqua seharga Rp5.000. Masih standar banget sih, karena di kereta lebih dari itu, bisa 8.000 kalau di kereta. Begitu teman-teman, biar nggak kausan di jalan. Oh iya, untuk bus ini sendiri itu kalau nggak salah sih seharusnya itu dari White Horse teman-teman, salah satu perusahaan penyewaan bus pariwisata ya. Ini White Horse ini kalau dulu itu sama kayak Big Bird. Nah, kalau di sana ada Big Bird, di sini ada White Horse. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, di parkiran mobil-mobil besar ini rata-rata adanya truk ya. Karena bus biasanya itu punya rumah makan sendiri untuk berhenti. Kecuali kalau misalnya bus pariwisata teman-teman. Kadang juga sih kalau misalnya bus pariwisata udah berlangganan di rumah makan, juga berhentinya di sana, bukan di rest area. Nah untuk di sini rata-rata tuh kontainer dan bus saya, dan di sampingnya ada Pandawa 87 pariwisata teman-teman. Oh iya, di sini itu nyamuknya banyak banget. Jadi ini saya selalu bergerak. Aku selalu bergerak teman-teman, karena kalau misalnya kita nggak bergerak itu digigit nyamuk, takutnya kena DBD ya, nanti berabe deh kalau sakit. Ya nggak sih? Itu ada SPBU di sana. Oh iya, coba kita lihat ke arah sana ya. Tadi sih aku udah beli minuman teman-teman. Kita coba lihat ke arah sana deh. Yuk. Kita ulik-ulik di sini ada apa sih? Ini heritage rest area ya teman-teman. Nah, coba kita kesini.
Loh, musola baru. Oh ya, untuk perjalanan kita dari sini ke Jakarta itu masih kurang lebih 6 jam, man. Kalau via tol ya teman-teman, 6 jaman. Belum tahu sih ini nyampe nya jam berapa nanti di Jakarta. Begitu teman-teman. Karena pembawaan supirnya lumayan slow ya. Jadi kayak nggak tahu sih, saya gemes. Nggak gemes-gemes juga sih. Wajar lah teman-teman. Siapa tahu emang solar jatah kan begitu. Nah, di sini banyak makanan. Ada warung-warung makan yang bisa kalian larisi. Di sebelah sana juga ada warung-warung makan juga teman-teman. Harusnya sih ya, kalau di samping parkir kendaraan berat itu harganya lebih murah seharusnya. Nah, yuk coba kita balik lagi ke bus karena riskan, takutnya ditinggal. Tapi tadi bapaknya sih bilang masih lama mas, begitu. Jadi kita masih bisa muter-muter sedikit lah. Oh ya, untuk ini aku infoin lagi sih kalau kalian yang kelewat. Jadi untuk harga tiketnya itu 145.000 teman-teman. Non toilet, konfigurasi seatnya 23, tapi yang dipakai itu 22 ya. Jadi yang row 3 atau yang baris 3 itu tetap dihuni oleh 2 orang. Rekomendasinya di seat yang 3 karena yang seat tengah bisa kalian sebagai bisa kalian jadikan sebagai tempat taruh barang teman-teman. Gitu. Wah, ini ada mobil pengangkut kendaraan. Kontainer ya, semi-semi kontainer sini. Mantep ya. Loh, ya, sip. Oke, sip. Iya dia ngajakin. Iyalah, kalau udah ngajakin gini, jagain. Gak ada ikut banyak di mobil. Baik lagi kalau bakal makasih.
Baik teman-teman, bus kita kembali berhenti di rest area 130. Tapi ini urgent karena bapak drivernya kebelet ya. Jadi bapak drivernya kebelet, mules, akhirnya berhenti lagi. Ya nggak apa-apa lah ya. Sekarang ini jam 4.48, jam 5, dan tadi itu penumpangnya dipersilakan untuk ke musola teman-teman. Berarti sesampai di Jakarta kita telat teman-teman. Kalau biasanya itu kan 11 hingga 12 jam, ini masih 130, anggaplah masih 3 jam lagi ya. Berarti nyampenya jam 8, telat sejam. Ya nggak apa-apa lah ya. Untuk selanjutnya aku belum tahu sih mau kemana lagi, tapi kita tunggu aja teman-teman. Ini bapak driver keduanya masih nunggu. Untuk bapak driver pertama kembali dari kamar mandi. Gitu. Ya, kita tunggu aja di dalam teman-teman, karena juga nggak ada yang mau. Aku belum mau ke kamar mandi, dan juga persediaan masih ada sih, masih ada air juga teman-teman. Begitu. Ada CFC, wow, keren-keren. Yuk kita naik lagi ke busnya teman-teman. Jujurnya teman-teman, dari bus ini kalau ditanya worth atau enggak 145.000, belum lagi tambah diskon ya. Ya hasil-hasil 135.000, 140 ribuan itu bisa dibilang cukup worth it. Karena bukan penjemputan sih, tapi titik naiknya itu dari tengah kota Jogja, terus juga kalian nanti turunnya di tengah kota Jakarta, tepatnya di daerah Grogol. Kalau misalnya kalian di daerah Grogol, sebenarnya sih pilihannya bisa turun dari Kalideres ya kalau naik bus lain. Tapi ini cukup menyingkat waktu kalau misalnya kalian emang mau ke Grogol teman-teman. Nah, kalau misalnya 145.000 di PO lain sih nggak ada ya yang seharga 145.000. Kemungkinan 165.000 itu ada konfigurasi seatnya 22 dan udah dapat makan. Ya kembali lagi ke pilihan masing-masing ya.
barusan bisa deh. Oke deh. Oke teman-teman, ini aku udah mau turun di daerah Grogol. Dan terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah menonton video ini hingga selesai. Dan tentunya terima kasih banyak untuk kru yang udah bertugas. Keren banget dan baik-baik banget teman-teman. Dan sampai jumpa juga teman-teman di video-videoku selanjutnya. Karena tentunya di perjalanan-perjalanan lain akan ada cerita-cerita lain yang bisa kita dengarkan dan bisa kita tonton juga ya. Oke deh, pokoknya sukses terus untuk J-Trans. Semoga kedepannya bisa memperbaiki apa yang belum baik. Bukan belum baik sih, tapi mungkin memperbaiki apa yang sudah baik tapi lebih baik lagi. Dan tentunya kita berharap pelayanannya semakin ditingkatkan juga. Dan yang pasti semoga jalan di weekdays juga ya, nggak cuma di weekend aja. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya.